Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi. Gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Pasti pada sehat kan? Udah semangat belum nih untuk kita belajar pada pagi hari ini? Oke, sebelum kita masuk ke materi pelajaran pada pagi hari ini, kita kenalan dulu yuk sama kakak-kakak di atas. Bisa adik-adik ketahui ya, di foto pertama itu ada kakak sendiri yaitu Kak Nabila. Di foto kedua yaitu ada Kak Dinda. Di foto ketiga yaitu ada Kak Cahya. Dan di foto terakhir yaitu ada Kak Intan. Sebelumnya kita mau belajar apa sih Kak pagi hari ini? Jadi, kita itu akan belajar tentang hukum 2 Newton. Jadi, apa sih bunyi dari hukum 2 Newton itu? Nah, hukum 2 Newton itu menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada suatu benda itu akan menghasilkan percepatan yang sebanding dengan gaya tersebut dan berlawanan arah dengan massa bendanya. Nah, di sini ada contoh gaya ya. Terlihat pada contoh, Usman dan Banu merupakan kakak adik. Mereka sedang bermain mobil-mobilan. Banu sedang mendorong Usman yang duduk di atas mobil. Kira-kira gambar tersebut merupakan penerapan hukum gaya apa ya? Lalu, apakah yang akan terjadi pada mobil yang didorong oleh Banu? Yuk kita cari tahu di slide selanjutnya. Dari yang kita ketahui dalam hukum Newton 2, apabila ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka akan menghasilkan suatu percepatan yang sebanding. Yuk kita lihat Banu memberikan gaya kepada mobil yang diam, sehingga mobil tersebut akan bergerak dengan percepatan dan arah yang sebanding dengan gaya yang diberikan oleh Banu. Lalu, apa lagi ya contoh gaya dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana cara kita untuk menghitung suatu gaya? Yuk kita cari tahu lewat contoh berikut ini. Bersama Kak Cahya kita bahas soal. Di sini sudah tercontohkan. Rafathar disuruh oleh ibu untuk memindahkan karung beras ke dalam rumah yang beratnya 10 kg dengan percepatan 15 meter per sekon. Berapa gaya yang harus dikeluarkan oleh Rafathar agar karung beras itu berpindah ke dalam rumah? Yuk kita hitung. Nah, kita perlu tahu dulu nih rumus hukum Newton kedua, di mana F sama dengan M kali A. F adalah gaya, yaitu satuannya Newton, kilogram meter per sekon. M adalah massa, satuannya kilogram. Dan A, percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, dari penjelasan rumus tersebut, kita dapat mengetahui nih, di mana M massa 10 kg, A atau percepatan 15 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan tentu saja F, yaitu gaya. Maka F sama dengan M kali A. Kita masukin aja yuk. M-nya tadi berapa? 10 kg dikali A, percepatannya berapa? 15 meter per sekon kuadrat. Maka langsung saja dikalikan F, hasil akhirnya yaitu 150 Newton kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, kita jadi tahu nih gaya yang dikeluarkan atau gaya yang dibutuhkan Rafathar untuk memindahkan karung beras tadi adalah 150 Newton. Oke, next ke contoh berikutnya, gaya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, contohnya adalah kegiatan Banu menimba air dari sumur. Kegiatan tersebut merupakan contoh kegiatan yang menghasilkan gaya loh, di mana Banu menarik tali yang dikaitkan kepada ember yang berisi air sehingga akan timbul gaya yang menyebabkan ember yang berisi air tersebut ikut naik ke atas. Jadi usaha yang dilakukan Banu menyebabkan ember tersebut bergerak ke atas. Contoh selanjutnya yaitu ketika menendang bola.
maka akan timbul gaya yang menyebabkan bola terdorong maju ke depan loh, dengan arah yang sebanding dengan percepatan yang diberikan dari penendang bola. Jadi, bola yang diam akan bergerak karena adanya gaya dari penendang bola. Nah, selanjutnya kita langsung ke kesimpulannya. Agar kalian paham, pada intinya, gaya adalah suatu usaha atau pekerjaan yang bisa membuat benda bergerak. Pada hukum 2 Newton, gaya akan terjadi pada suatu benda yang diberi pekerjaan oleh benda lain yang menyebabkan benda tersebut bergerak dengan percepatan yang sebanding dan juga searah dengan datangnya gaya. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari kami tentang hukum 2 Newton. Semoga kalian paham, tetap semangat, dan jangan lupa terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.